sajikan. Selamat pagi kepada teman-teman, dan sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Santoso, MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Baringbing, ada juga rekan saya Nadira Aulia, Safena Karisa, dan Tita Sulastri. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang bisnis plan kelompok kami, yaitu tentang risol Macopan. Yang pertama adalah latar belakang. Kami memilih jenis usaha yaitu risol Macopan untuk dijual karena ini merupakan makanan ringan untuk dikonsumsi yang pasti diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Risol ini memiliki isian yakni seperti telur dengan isian daging asap serta mayonaise. Namun untuk membedakan bisnis risol kami dengan kompetitor, kami juga menjual beberapa varian risol yang cukup unik dan berbeda seperti risol isi ayam geprek, coklat, dan risol pandan isi coklat keju. Selanjutnya itu ada visi dan misi. Visi dari bisnis plan kami itu menjadikan risol Macopan sebagai usaha makanan cepat saji yang terkenal minimal di Jakarta, maksimal seluruh Indonesia mengetahui produk ini. Misinya itu ada 3. Yang pertama, mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian makanan. Kedua itu ada berorientasi kepada kepuasan konsumen. Dan yang ketiga ada mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha yang kami rintis ini masih usaha kecil dengan berjualan di rumah. Dan berdasarkan pengamatan kami, usaha ini sangat menyajikan karena produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Selanjutnya itu ada tujuan usaha. Tujuan usaha itu terdiri dari 5. Yang pertama, menarik minat konsumen untuk merasakan produk kami agar mencapai target penjualan. Yang kedua, menerapkan kemampuan berwirausaha. Ketiga, memunculkan bakat untuk berbisnis. Dan keempat, mendapatkan laba. Serta yang terakhir, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya itu ada gambaran bisnis. Risol Macopan merupakan usaha homemade industri yang berlokasi di Jalan CV Nomor 1, nomor 53, Jatinegara, Jakarta Timur. Bisnis ini memproduksi risol sebagai makanan ringan yang lezat dengan kualitas bahan baku yang terjamin fresh. Dengan 4 varian rasa yang dijual, kami menyediakan frozen food. Pemasaran produk menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp. Dan produk tersedia di e-commerce seperti Shopee, GrabFood, dan GoFood. Oke, selanjutnya ada rencana produk. Produk yang kami hasilkan ialah produk makanan ringan dan produk kami ialah makanan cepat saji yang istimewa. Kami menyediakan 4 varian rasa. Yang pertama itu ada coklat, kedua ada pandan, lalu yang ketiga ada mayo, dan terakhir ada rasa geprek. Nah, awalnya perencanaan bisnis kami ini dibentuk karena mengamati tingkat pasar yang cukup tinggi dan minat masyarakat terhadap produk ini. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Jadi, keistimewaan dari risol yang kami buat ialah hidangannya itu lezat, tentunya bergizi, lalu yang kedua, harga relatif terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, dan yang ketiga disajikan dengan berbagai varian. Seperti yang sudah saya katakan, ada 4 varian. Yang pertama itu coklat, pandan, mayones, dan geprek. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. Selanjutnya, identifikasi usaha. Jadi, nama usaha yang kami buat ini bernama Risol Macopan. Nah, pemilik usahanya itu ada Nadira Aulia Putri, Safena Karisa, Rizky Baringbing, dan saya sendiri, Tita Sulastri. Alamat usaha kami itu di Jalan Al-Mukarrabin nomor 53, RT 009, RW 003, Cipinang, Bali, Jakarta Timur. Nah, jika teman-teman ingin memesan risol
dapat menghubungi nomor yang tertera di PowerPoint yaitu 0855 2379 7845. Nah, selanjutnya segmentasi pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Ada masyarakat kalangan anak kecil hingga orang dewasa, lalu pecinta makanan manis dan pedas, lalu masyarakat yang suka dengan makanan ringan terjangkau, dan yang terakhir, masyarakat pengguna sosial media dan platform digital. Lalu selanjutnya ada segmentasi geografis, yaitu masyarakat yang tinggal di lingkungan lokasi usaha. Selanjutnya analisis SWOT, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama itu dapat dibeli oleh segala kalangan, baik kalangan atas maupun menengah. Terus selanjutnya harga yang affordable atau terjangkau. Yang ketiga ada bahan produk yang terjamin sehat dan higienis. Yang keempat tidak menggunakan pengawet. Yang kelima menggunakan bahan baku yang fresh. Yang keenam kemasan yang menarik dan higienis. Yang ketujuh menjamin kepuasan pelanggan, dan yang terakhir memberikan diskon. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, banyaknya minat konsumen yang suka makanan ringan atau cemilan yang unik dengan cita rasa yang manis. Jadi nggak hanya manis aja, kami juga menyediakan rasa gurih dan pedas. Gitu. Selanjutnya lokasi yang strategis. Dan yang terakhir, tersedianya sosial media dan e-commerce sebagai tempat promosi produk. Jadi kami selain berdagang di rumah, kami juga berdagang melalui seperti e-commerce Shopee. Jadi kita mendaftarkan via Shopee dan kita daftar di Gojek, GoFood, seperti itu. Baik, selanjutnya analisis SWOT lainnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Nah, produk kami risol mayo yang isi ayam geprek hanya tahan selama paling maksimal 5 hari di chiller. Lalu produk risol pandan risol isi coklat tahan selama 7 hari di chiller, dan produk kami itu mudah ditiru oleh kompetitor. Lalu selanjutnya ada threat atau tantangan, yakni adanya pesaing yang menjual risol mayo lainnya. Lalu selanjutnya ada analisis 5P. Yang pertama ada produk. Brand kami bernama Risol Macopan. Kualitinya tanpa bahan pengawet. Packingnya kami menggunakan plastik sebagai pengemas produk. Lalu untuk harganya itu sendiri, untuk harga awal risol dijual langsung kepada konsumen dengan harga 5.000 per buah. Selanjutnya dari segi promotion. Kami menggunakan media online sebagai pemasaran awal produk kami dilakukan secara online. Yang kami promosikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu bisnis kami berlokasi di wilayah sekitar Jakarta. Nah, selanjutnya ada physical evidence, yaitu berupa logo. Logo Macopan yaitu logo yang pasti ada nama risol Macopan, delicious, sweet, and cheap. Lalu juga produk kami itu bercap halal. Lalu hasil produk dari bisnis kami ada risol coklat, risol mayo, ayam geprek, pandan coklat. Nah, ini adalah bentuk nyata dari produk kami. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu perkenalan usaha, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis, seperti pemasok bahan baku yang kami gunakan untuk membuat risol. Lalu menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu ada media pemasaran. Nah, di sini adalah proses pembuatan dari produk kami. Sebenarnya ini adalah sampel salah satu produk, yaitu risol mayo. Karena bahan-bahan baku dan proses
risol mayo, risol ayam geprek, dan risol pandan serta risol coklat pun sama, cuma dibedakan isinya saja. Yaitu proses yang pertama adalah membuat adonan tepung. Lalu tepung adonan tersebut dipanaskan di pan. Jika sudah, disingkirkan. Lalu step selanjutnya diberi mayonnaise dan susu kental manis, bisa juga dikasih saus. Lalu diberi isian, yaitu ada telur, ada sosis atau beef. Setelah itu kulit polos tadi dimasukkan oleh topping dan dibaluri oleh tepung panir atau tepung roti. Jika sudah jadi, risol bisa digoreng dan dapat disajikan. Baik, selanjutnya yaitu hitungan BEP. Yang pertama ada modal. Bahan pertama yaitu terigu 10 kilo dengan harga satuan 7.000, jadi total 70.000. Yang kedua tepung roti 7 kilo dengan harga satuannya 8.000, totalnya 56.000. Yang ketiga telur 3 kilo, harga satuannya 20.000, totalnya 60.000. Yang keempat penyedap rasa sebanyak 200 gram dengan harga satuan 15.000 dengan total 15.000. Yang kelima ada margarin sebanyak 3 pack dengan harga satuan 10.000 yang berarti totalnya 30.000. Yang keenam ada keju dengan sebanyak 2 pack dengan harga satuannya 20.000, totalnya 40. Yang ketujuh ada mayonnaise sebanyak 2 pack dengan harga satuan 25.000 dengan total 50.000. Yang kedelapan ada smoked beef sebanyak 4 pack dengan harga satuan 25.000 dengan total 100.000. Yang kesembilan ada saus sebanyak 9 pack dengan harga satuan 5.000 dan total 45.000. Yang ke-10 ada tepung maizena sebanyak 1 kilo dengan harga satuan 24.000 sehingga total 24.000. Yang ke-11 ada coklat batang sebanyak 2 kilo dengan harga satuan 35.000, totalnya 70.000. Yang ke-12 ada gula Jawa sebanyak 1 kilo dengan harga satuan 13.000, totalnya 13.000. Yang ke-13 ada vanili sebanyak 5 saset dengan harga satuan 1.000, totalnya 5.000. Yang ke-14 yaitu susu kental manis sebanyak 1 kaleng dengan harga satuan 10.000 dan total 10.000. Yang terakhir yaitu pewarna makanan sebanyak 1 botol dengan harga satuan 4.000 dengan total 4.000. Modal usaha. Total pendapatan produk yang dijual ialah jenis produk makanan dengan sebanyak 200 produk frozen food risol dengan harga satuan 5.000 dan dijumlahkan menjadi total 1 juta. Ditambah plastik packing seharga 35.000, stiker dan 15.000. Sehingga jumlah modal yaitu 642.000. Hitungan BEP, perhitungan laba rugi. Pendapatan penjualan adalah 1 juta, modal 642.000, biaya lain 50.000, laba kotor 358.000 rupiah, laba bersih 308.000, break even point atau BEP terjual 200 dengan harga 5.000, totalnya 1 juta. Biaya variabel 50.000, pendapatan marginal Rp950.000, biaya tetap Rp642.000, dan keuntungan atau laba Rp308.000. Break even point porsi, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin per porsi. BEP porsi yaitu 642 dibagi 5.000, menghasilkan 128 porsi. Break even point BEP rupiah yaitu rumus total biaya dikali 1 dikurang total biaya variabel dibagi total pendapatan, yaitu Rp642.000 dikali 1 dikurangi tanda kurung 50.000 dibagi 1 juta ribu, sama dengan Rp642.000 dikali 1 dikurang 0,05. RP 642.000 dikali 0,95 dengan hasil 900 rupiah.
Inovasi bisnis. Dalam mengembangkan inovasi baru untuk menghasilkan produk yang menarik minat konsumen, bisnis kami menawarkan beberapa inovasi di antaranya. Yang pertama yaitu dengan mengumpulkan kupon setiap pembelian yang terkumpul sejumlah 10 kupon, maka konsumen akan mendapatkan satu paket risol secara gratis. Melalui sosial media, kami mengadakan undian dengan beberapa ketentuan yang dipenuhi konsumen untuk mendapatkan hadiah menarik di akhir tahun. Dan yang terakhir yaitu mengadakan promo sebesar 20% di setiap hari Jumat dengan minimal pembelian 2 paket risol. Resiko dan upaya pengurangan resiko yaitu selama ini produsen menggunakan bahan-bahan dengan relatif tinggi, maka harga yang dikenakan untuk satu buah risol mayo pun relatif mahal. Hal ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran pembelian bahan baku. Jika produsen mengganti bahan baku dengan kualitas rendah, maka rasa dan tekstur risol mayo yang dihasilkan akan menurun. Dan kemungkinan dengan kondisi tersebut, para konsumen akan berkurang dalam mengonsumsi risol mayo. Maka produsen akan mengambil jalan tengah dengan mengganti bahan baku dengan harga lebih murah, dengan kualitas yang bersaing dengan bahan baku sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bisnis plan risol Macopan. Terima kasih.